Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Saputra dengan NIM 190120201008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang modulasi. Kita masuk ke pengertian modulasi. Modulasi adalah proses penumpangan sinyal informasi ke sinyal pembawa. Dengan menumpangkan sinyal informasi ke sinyal pembawa, maka sinyal informasi dikirimkan tak terbatas jangkauannya. Sinyal informasi ini mempunyai frekuensi rendah, sedangkan sinyal pembawa mempunyai frekuensi tinggi. Di sini modulator adalah melakukan proses modulasi, sedangkan yang melakukan proses demodulasi disebut demodulator. Modulasi digunakan untuk mengatasi ketidaksesuaian karena sinyal dengan media yang digunakan. Inilah dari proses modulasi, di mana sinyal pemodulasi ke modulator, dari sinyal pembawa ke modulator, dan keluarannya yaitu sinyal hasil modulasi sebagai outputnya. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis modulator. Yang pertama, modulasi analog, yaitu modulasi di mana sinyal informasinya berupa sinyal analog. Pada modulasi analog digunakan untuk modifikasi sinyal pembawa. Sedangkan yang kedua, modulasi digital adalah modulasi informasinya berupa sinyal digital. Pada modulasi ini diuraikan pemakaian teknik modulasi digital untuk mentransmisikan data binar melalui kanal komunikasi bandpass, di mana modulasi ini berhubungan dengan pertukaran atau switching antara kedua kemungkinan nilai besaran, baik itu amplituda, frekuensi, dan fasa dari sinyal pembawa sesuai dengan simbol 0 dan 1. Masuk bagi bagian dari modulasi analog. Yang pertama, modulasi amplituda, modulasi frekuensi, dan modulasi fasa. Yang pertama, modulasi amplituda. Konsep dari amplituda modulasi yang pertama adalah modulasi amplituda sinyal informasi bervariasi, amplituda gelombang sinus pembawa. Nilai sesaat dari perubahan amplituda pembawa sesuai dengan variasi amplituda dan frekuensi dari sinyal modulasi. 3 garis imajiner yang disebut amplop menghubungkan puncak positif dan negatif dari gelombang pembawa. Inilah gambar dari gelombang sinusoida sebagai gelombang modulasi, terdiri dari lembah, ini karir sinyal, proses terjadinya modulasi gelombang amplituda. Yang kedua adalah pengaruh indeks modulasi. Yang pertama, M sama dengan 1 dan M besar dari 1. Selanjutnya kita masuk ke modulasi frekuensi. Definisinya itu sebuah pembawa gelombang sinus dapat dimodifikasi untuk tujuan mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mengubah frekuensi. Dalam modulasi frekuensi ini, amplitudo pembawa tetap konstan dan frekuensi pembawa diubah oleh sinyal modulasi. Sinyal amplitudo informasi yang berubah akan merubah frekuensi pembawa secara proporsional. Selanjutnya, frekuensi sinyal modulasi menentukan tingkat deviasi frekuensi. Seperti inilah gambar dari modulasi frekuensi, di mana ada sinyal pembawa atau carrier, sinyal informasi, dan sinyal frekuensi modulasinya. Selanjutnya, spektrum sinyal modulasi frekuensi. Selanjutnya ada fungsi Bessel. Kita lihat pada gambar ini. Kita masuk ke modulasi fasa.
Definisinya yaitu jika pergeseran fasenya tetap pada frekuensi pembawa yang berubah-ubah sesuai dengan sinyal modulasi, maka output yang dihasilkan adalah modulasi sinyal fasa. Yang kedua, modulasi fasa menghasilkan pergeseran fasa yang merupakan pemisahan waktu antara dua gelombang sinus dari frekuensi yang sama. Selanjutnya, semakin besar amplitudo sinyal modulasi, maka semakin besar pula pergeseran fasa. Yang keempat, deviasi frekuensi maksimum yang dihasilkan oleh modulator fasa terjadi pada saat itu sinyal pemodulasi berubah pada tingkat yang cepat. Perbedaan antara sinyal PM dan FM yaitu pada indeks modulasinya, di mana MP adalah indeks modulasi fasa, yaitu nilai maksimum perubahan fasa. Nilai indeks modulasi FM berubah-ubah secara proporsional terhadap perubahan amplituda dan frekuensi sinyal pemodulasi. Sedangkan indeks modulasi PM hanya berubah secara proporsional terhadap perubahan amplituda sinyal pemodulasi saja. Pada gambar ini, di mana audio, sinyal informasi, unmodulated wave, sinyal pembawa atau carrier, dan sinyal PM. Selanjutnya kita masuk modulasi digital. Kita bagi 4. Yang pertama, amplitude shift keying atau ASK. Pada sistem ini, simbol biner 1 dipresentasikan dengan mentransmisikan sinyal pembawa sinusoidal dengan amplitudo maksimum AC dan frekuensi FC, di mana kedua besaran tersebut konstan. Amplitudo frekuensi pembawa akan berubah sesuai dengan logik sinyal informasi, sedangkan untuk simbol 0 dipresentasikan dengan tanpa mengirimkan sinyal pembawa tersebut selama durasi bit TB detik. Secara matematisnya seperti pada gambar ini untuk simbol 1 dan simbol 0. Selanjutnya, frekuensi shift keying atau FSK. Dalam sistem ini, dua buah sinyal sinusoida dengan amplitudo maksimum sama, tapi frekuensi berbeda. Kita dapat pada gambar ini. Yang ketiga, fasa shift keying atau PSK, di mana pada sistem ini sinyal pembawa sinusoidanya dengan amplitudo AC dan frekuensi FC digunakan untuk mempresentasikan kedua simbol 1 dan 0. Hanya saja fasa sinyal pembawa untuk kedua simbol tersebut dibuat berbeda. Secara sistematisnya kita lihat pada gambar ini. Dan ini untuk pembangkit sinyal. Yang terakhir adalah quadripath shift keying atau QPSK, di mana pada sistem ini merupakan transmisi MRI dengan M sama dengan 4. Jadi 1 dari 4 kemungkinan sinyal transmisinya setiap satu interval persinyalan, di mana setiap sinyal terdiri dari 2 bit. Sebagai contoh berikut, 4 kemungkinan simbol, yaitu 00, 10, 11, dan 01. Dipresentasikan dengan mengirimkan sinyal pembawa sinusoidal dengan 1 dari 4 kemungkinan. Pada gambar ini. Nah, contoh pengaplikasian modulasi yaitu pada bidang pendidikan, contohnya aplikasi Zoom dan Google Meet karena dapat menyampaikan informasi lewat visual maupun audio. Baiklah, terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang FDM atau Frequency Division Multiplex, di mana FDM adalah salah satu dari beberapa jenis multiplex yang digunakan untuk sistem komunikasi. Kita masuk ke multiplex adalah sebuah metode yang beberapa pesan sinyal analog atau aliran data digital digabungkan menjadi satu sinyal melalui medium bersama. Tujuannya untuk berbagi sumber daya yang mahal. Misalnya dalam telekomunikasi, beberapa panggilan telepon dapat dilakukan dengan menggunakan satu kawat. Ini adalah proses multiplexing pada FDM. Seperti pada gambar ini. Prinsip dasar FDM yaitu
sebuah transmisi dengan banyak frekuensi multi carrier menggunakan DFT. Cara kerjanya yaitu deretan data informasi yang akan dikirim dikonversikan ke dalam bentuk paralel, sehingga bila bit rate semula adalah R, maka bit rate di tiap-tiap jalur paralelnya adalah R atau M, di mana M jumlah jalur paralel sama dengan jumlah subcarrier. Setelah itu modulasi dilakukan pada tiap-tiap subcarrier. Modulasi ini berupa BPSK, QPSK, KAM, dan yang lain. Tapi ketiga teknik itu sering digunakan pada FDM. Kemudian sinyal yang telah termodulasi diaplikasikan ke dalam inverse atau IDFT untuk pembuatan simbol FDM. Inilah gambar-gambar dari tentang FDM, pertama frekuensi, kedua prinsip FDM, dan seterusnya. Selanjutnya fungsi FDM untuk non-telepon digunakan untuk menghubungkan sinyal sebelum modulasi akhir ke gelombang pembawa. Yang kedua untuk radio, disediakan melalui udara publik untuk penyiaran FM komersial. Yang untuk telepon, untuk jarak pendek lebih murah kabel pasangan sehingga digunakan untuk berbagai sistem termasuk bel sistem K dan N carrier. Tentunya kelebihan dari FDM. Yang pertama, FDM tidak sensitif. Yang kedua, efisien dalam pemakaian frekuensi, kuat menghadapi frekuensi selective fading dan tidak sensitif terhadap sinyal tunda. Kurang dari FDM yaitu adanya kebutuhan untuk memfilter bandpass, frekuensi offset, distorsi non-linear, dan sinkronisasi sinyal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.